Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Alfiatun Nafisa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan buku Pengantar Studi Islam karya Bapak Dr. Muhammad Zaini MM, yaitu pada bab yang ketiga tentang Islam dan karakteristiknya. Langsung saja kita ke pengertian Islam. Yang pertama ada pengertian Islam secara etimologis atau secara bahasa. Yaitu Islam secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab salima yang berarti selamat. Kemudian dari kata salima itu dibentuklah istilah taslim yang secara bahasa berarti tunduk, patuh atau pasrah. Maksudnya adalah tunduk dan patuh serta pasrah kepada kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu demikian maka yang tunduk dan patuh serta pasrah kepada kehendak Tuhan itu dari tinjauan kebahasaan layak untuk dinamakan atau diatributi dengan sebutan muslim. Itu pengertian secara bahasanya. Kemudian ada pengertian secara terminologis atau pengertian secara istilah. Nah, secara terminologis, Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan aturan-aturan hukum yang dibawa melalui utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, tunduk dan patuh kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berarti hidup dengan penuh sikap ketundukan dan kepatuhan juga kepada kehendak Allah. Sebab ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu hakikatnya tidak lain adalah merupakan manifestasi atau perwujudan dari kehendak Allah. Yang realnya merupakan aturan-aturan hidup yang telah tergelar di sepanjang kitab suci Al-Quran. Itu pengertian secara istilah. Kemudian ada karakteristik Islam. Yang pertama, karakteristik Islam yang pertama adalah jangkauan dan sasaran dakwah Islam yang bersifat universal atau umum. Dapat kita ketahui bahwa para utusan sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus kepada kaum atau bangsa tertentu, sehingga misi dakwahnya itu bersifat lokal. Nah, contohnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Beliau itu hanya diutus untuk menyampaikan dakwahnya kepada Bani Israel saja. Contohnya lagi Nabi Soleh. Nah, beliau itu diutus untuk kaum Tsamud saja. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Sedangkan Nabi Muhammad ini beliau itu diutus dengan membawa agama Islam kepada seluruh umat manusia, tidak hanya kepada kaum atau bangsa tertentu. Dan ajaran yang dibawa oleh beliau itu berlaku untuk semua umat manusia, siapapun dia, dimanapun dan kapanpun dia. Jadi tidak ada batasan dalam penyampaian agama Islam. Yang kedua ada ajaran Islam yang bersifat waqi'iyah, yakni berpijak pada kenyataan objektif manusia. Maksudnya, ajaran Islam itu sesuai dengan realitas dasar manusia. Kalau disadari bahwa fitrah kemanusiaan itu merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seluruh manusia, maka hal itu berarti Al-Quran itu telah memberi penegasan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sangat sesuai dengan seluruh umat manusia. Maksudnya objektif dengan kenyataan. Kemudian ada metode pemahaman Islam. Di sini ada 3 jenis pendekatan yang telah dipergunakan untuk memahami ajaran Islam. Yang pertama adalah pendekatan nakli. Pendekatan nakli adalah metode pemahaman Islam dengan langsung merujuk kepada makna tekstual Al-Quran dan As-Sunnah tanpa memberikan peranan kepada akal dan hasil pemikiran lainnya. Jadi hanya merujuk pada tekstual Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dasar penggunaan metode ini adalah anggapan bahwa teks wahyu itu sudah komplit menampung segala masalah yang diperlukan dan mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW serta as-salafus shalih. Kemudian yang kedua ada pendekatan akli atau pendekatan rasional. Pendekatan akli itu cenderung pada model pemahaman Islam dengan menekankan pada rasionalitas dan spekulatif. Pendekatan ini menempatkan rasio atau akal sebagai alat yang dominan, sehingga teks-teks wahyu itu baik menyangkut akidah maupun hukum itu harus diterima oleh rasional atau diterima oleh akal.
Yang ketiga ada pendekatan kasyfi. Pendekatan kasyfi ini adalah metode yang dipergunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan atau makrifat secara langsung dari Allah. Jadi langsung dari Allah, tanpa pendekatan akli atau pendekatan akli, dengan intuisi sebagai instrumennya, bukan melalui nalar. Oke, cukup ini dari saya pada bab 3. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.